Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaika Rahma. Saya dari kelompok 2 Angkatan 1 pada kegiatan Lasar CPNS Kabupaten Tapin tahun 2025. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas asinkronus 2 dengan judul Analisis Isu Efektivitas Kinerja Penata Ruang Ahli Pertama. Jadi saya sendiri bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin di bidang tata ruang sebagai penata ruang ahli pertama. Jabatan fungsional penata ruang ahli pertama. Ada 9 poin yang akan saya sampaikan, yaitu ada pendahuluan, uraian tugas, isu kinerja, ada analisis APKL dan analisis USG, kemudian ada akar masalah, sasaran, matriks, dan kesimpulan. Menurut Permen Pan RB tahun 2020 nomor 78 tentang jabatan fungsional penata ruang. Penata ruang adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Jadi ada pasal 8 terdapat 104 butir uraian kegiatan tugas jabatan penata ruang ahli pertama. Di sini saya akan menyingkat 104 butir tersebut menjadi 6 poin intinya. Ada di perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengembangan, penyusunan rencana tata ruang, dan pengawasan tata ruang, itu intinya. Dan dalam perencanaan itu, pertama perencanaan terbagi ada menyusun kerangka acuan kerja, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, ada menyusun bahan teknis, substansi, dan pembahasan. Biasanya ini dilakukan, penyusunan bahan teknis atau materi teknis itu dilakukan bidang tata ruang dalam penyusunan rencana tata ruang seperti RDTR, RTRW, maupun RRTR. Kemudian ada pembinaan penataan ruang yang tugasnya adalah mengatur, membina, mengendalikan, menertibkan, dan mengawasi pemanfaatan ruang, menyusun norma standar prosedur dan kriteria bidang penataan ruang. Terdapat juga program khusus dan koordinasi, yaitu menangani program khusus penataan ruang dan melaksanakan koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis maupun pelatihan. Pada poin berikutnya, yaitu penelitian, pengembangan, dan sistem informasi yang dilakukan biasanya melakukan penelitian untuk rencana tata ruang, mengembangkan sistem informasi dan publikasi penataan ruang, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang. Ini masih telah berlangsung ya di bidang kami khususnya, yaitu informasi dan publikasi penataan ruang. Bidang saya, bidang tata ruang Kabupaten Tapin, memiliki aplikasi berbasis website, yaitu Talitarang, yang isinya adalah peta Kabupaten Tapin. Jadi peta itu berisi eh, pola ruang dan struktur ruang, bisa dilihat oleh publik, aksesnya umum. Jadi kita bisa lihat wilayah yang masuk RT/RW, masuk RDTR, kemudian ada jalan umum, fasilitas umum, area perumahan, dan kebutuhan tentang pemetaan lainnya. Untuk kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang itu juga sudah mulai banyak masyarakat yang menyadari untuk meminta informasi kesesuaian tata ruang terhadap lahan yang akan diselenggarakan kegiatan. Kegiatannya itu rumah tinggal, mungkin tempat ibadah, kegiatan yang berusaha, non berusaha, atau berusaha non UMK biasanya. Kemudian ada penyusunan dan pemantauan rencana tata ruang, yaitu ada kajian teknis, persiapan, dan persetujuan substansi rencana tata ruang. Ada monitoring, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Setelah itu ada pengawasan penataan ruang, yaitu pengawasan teknis dan pengawasan khusus terutama pada program dan atau kegiatan tertentu. Dan yang terakhir pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat terkait penyelenggaraan penataan ruang. Pihak-pihak yang terlibat ini di antaranya adalah yang terutama adalah pemohon. Pemohon dalam arti orang yang mengajukan perizinan
lahan atau meminta informasi keterangan tata ruang, memohon persetujuan kesesuaian kegiatan, eh, maksud saya persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang juga, yaitu adalah pemohon. Jadi itu yang pihak yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang. Ini adalah rincian tugas berdasarkan Permen-Pan RB yang terdiri dari 104 butir uraian kegiatan tugas untuk jabatan penata ruang ahli pertama. Kegiatannya adalah pengaturan perencanaan tata ruang, pengaturan rencana tata ruang, eh, pembinaan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, penertiban pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, selanjutnya ada penyelenggaraan penataan ruang, sosialisasi juga ada, kemudian mengkaji kebutuhan pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat, menyiapkan kebutuhan penelitian juga ada, dan ada juga mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat bidang penataan ruang. Yang selanjutnya ada pembinaan penataan ruang, penyusunan rencana tata ruang, mengidentifikasi kebijakan rencana dan program terhadap keberlanjutan lingkungan, peninjauan kembali rencana tata ruang. Ini adalah salah satu program tata ruang yang kalau di Kabupaten Tapin juga belum berjalan Pak PK-nya. Ada pengendalian pemanfaatan ruang, penertiban pemanfaatan ruang, terus ada kegiatan pengawasan teknis, dan ini yang terakhir berkaitan dengan kegiatan pengawasan ruang, Pak. Dari 104 butir uraian dan tugas penata ruang ahli pertama, maka diambil 5 isu yang saya ambil, 5 isu, 5 uraian kegiatan yang akan saya bahas dalam presentasi ini. Yang pertama adalah mengkaji kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang untuk pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi, isu yang dihadapi adalah rendahnya kapasitas dan pemahaman teknis perangkat daerah maupun masyarakat terhadap kegiatan pemanfaatan ruang. Yang kedua, mengidentifikasi kebijakan rencana dan program terhadap keberlanjutan lingkungan. Jadi, isu yang dihadapi itu adalah adanya ketidaksesuaian dari perencanaan tata ruang sendiri dengan lingkungan dan ada dampak yang tidak baik pada lingkungan. Kemudian yang ketiga, melakukan kajian awal indikasi pelanggaran serta sengketa dan konflik penataan ruang pada kegiatan penertiban pemanfaatan ruang. Jadi potensi adanya pelanggaran tata ruang disebabkan konflik kepentingan itu cukup banyak karena juga lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum. Terus ada yang keempat, mengolah dan menganalisis data dan informasi pada kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang. Jadi, isunya adalah keterbatasan kualitas, kelengkapan dan akurasi data, atau belum optimalnya metode pengumpulan data secara berkala untuk evaluasi. Jadi metode pengumpulan datanya itu masih disusun dan kita cari cara terbaiknya bagaimana mengumpulkan datanya agar lebih praktis dan lebih terdata, lebih akurat. Kemudian yang kelima, menyusun hasil supervisi administrasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan penataan ruang. Nah, supervisi ini dilakukan karena isunya adalah risiko hasil kerja pihak ketiga tidak sesuai standar, spesifikasi ataupun ketentuan dari yang sudah kita buat batas standar ya. Kemudian itu bisa terjadi karena lemahnya mekanisme quality control dan evaluasi pihak ketiga.
Selanjutnya ada pendekatan APKL dari 5 poin yang tadi dibahas. 5 poin yang diambil dari 104 butir, diambil menjadi 5 poin, kemudian disatukan lagi menjadi 3 poin, ditapis jadi 3 poin ya. Yang serupa, menurut saya, itu yang pertama adalah kapasitas SDM dalam penataan ruang, dalam artian pejabat fungsional penataan penata ruang ahli pertama. Kemudian yang kedua, sinkronisasi kebijakan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga adalah pengawasan, penertiban, dan evaluasi pemanfaatan ruang. Analisis APKL yang pertama yaitu dari aspek kapasitas SDM dalam penataan ruang. Penyebabnya adalah rendahnya kompetensi teknis perangkat daerah dan masyarakat, juga kurangnya pelatihan berbasis kebutuhan untuk penataan ruang. Konsekuensinya adalah, atau dampaknya, penyelenggaraan penataan ruang tidak optimal dan terjadinya kesalahan teknis dalam pelaksanaan penataan ruang maupun dalam administrasinya. Langkahnya adalah menganalisis kebutuhan pelatihan dan bimbingan teknis agar pelatihan dan bimbingan tersebut juga lebih optimal. Kemudian meningkatkan pemahaman dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang kepada masyarakat ataupun SKPD terkait dalam urusan penataan ruang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, analisis APKL berikutnya yaitu memuat aspek dari sinkronisasi rencana tata ruang dan prinsip keberlanjutan lingkungan. Penyebabnya adalah prioritas antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Biasanya rencana tata ruang atau rencana pembangunan itu dapat berdampak dengan lingkungan. Kemudian lemahnya koordinasi lintas sektor. Konsekuensinya adalah penyelenggaraan penataan ruang yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kemudian hilangnya fungsi ekologis wilayah. Langkah yang diambil adalah melibatkan SKPD terkait. Ya, ini yang sudah kami kerjakan juga. Biasanya sebelum membuat rencana tata ruang, RDTR maupun RT/RW itu kita melibatkan Dinas Lingkungan Hidup untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis sebagai salah satu syarat juga eh, agar rencana tata ruang itu dapat disahkan. Selanjutnya, pengawasan, penertiban, dan evaluasi pemanfaatan ruang. Penyebabnya adalah data yang tidak akurat atau tidak lengkap, kemudian lemahnya kontrol mutu terhadap pihak ketiga, dalam artian pihak ketiga di kami itu adalah konsultan. Kemudian minimnya penegakan hukum pada pelanggaran penataan ruang. Ini memang belum dilaksanakan untuk penegakan hukumnya. Konsekuensinya yaitu pelanggaran tata ruang tidak terdata, pembiaran pelanggaran tata ruang, konflik kepentingan berkelanjutan, kualitas pekerjaan pihak ketiga tidak sesuai standar atau yang disyaratkan. Langkahnya adalah membuat monitoring tata ruang berbasis GIS, memperketat pengawasan kontrak pihak ketiga atau konsultan, memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa. Ini ada bagan APKL-nya yang memuat 3 aspek. Warna kuning adalah aspek, warna merah adalah penyebab, warna biru adalah konsekuensi, dan warna hijau adalah eh, langkah yang diambil dari 3 aspek yang dibahas. Aspek kapasitas SDM dalam penataan ruang, aspek pengawasan, penertiban, dan evaluasi pemanfaatan ruang, dan aspek sinkronisasi rencana tata ruang dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Setelah didapat, setelah ditapis 3 poin, maksud saya, maka diambil 1 poin yang saya rasa ini menjadi isu utama kinerja penata ruang ahli pertama di Kabupaten Tapin, yaitu pengawasan, penertiban, dan evaluasi pemanfaatan ruang. Jadi analisis USG memuat urgensi. Urgensinya tingkat urgensi tinggi menurut saya, karena pelanggaran tata ruang itu bisa berdampak pada kerusakan lingkungan, kemudian tata kota yang tidak teratur, dan yang paling sering terjadi adalah konflik lahan. Kemudian setiap keterlambatan dan kesalahan dalam pengawasan tata ruang, serta tidak adanya penertiban dari pelanggaran penataan ruang, membuat pelanggaran itu bisa menjadi lebih banyak dan sulit diperbaiki. Saya memberikan skor 5 pada urgensi. Kemudian seriousness.
Seriousness ini sangat serius menurut saya, karena kegagalan pengawasan dan evaluasi dalam penataan ruang itu dapat menimbulkan kerugian dari ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dan yang pasti itu melemahkan kredibilitas pemerintah atau SKPD dalam arti SKPD dan bidang saya, bidang tata ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Tapin, dalam menegakkan aturan tata ruang Kabupaten Tapin dan melemahkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tapin. Saya memberi skor 4 untuk seriousness, maaf 5 maksud saya. Untuk growth, dia berkembang cepat jika tidak ditangani dalam penertiban atau pengawasan ini ya. Karena jika tidak segera diatasi, jumlah pelanggaran akan terus meningkat. Kemudian konflik kepentingan juga semakin banyak, semakin meluas, dan kualitas tata ruang di Kabupaten Tapin menjadi buruk. Kemudian, jika data tata ruang tidak akurat, maka penertiban terhadap pelanggaran tata ruang akan semakin sulit, karena kita tidak bisa menindak pelanggaran tata ruang jika data kita sendiri itu tidak lengkap, tidak update datanya, dan itu akan terjadi kesalahan baik di lapangan maupun secara administrasi. Selanjutnya, ini adalah skor USG yang saya buat, saya analisis ya. Jadi dari urgensinya saya memberikan poin 5, artinya sangat sangat darurat, sangat urgent. Kemudian seriousness-nya itu sangat serius, di skor 5 juga, dan growth-nya itu ada di skor 4. Kemudian dari permasalahan pengawasan, penertiban, evaluasi, saya ambil 4 akar masalah. Jadi yang pertama ada SDM-nya, dalam artian pejabat penata ruang. Yang pertama, kurangnya kompetensi penata ruang dalam mengidentifikasi pelanggaran tata ruang. Kemudian, penata ruang tidak mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis penataan ruang, terutama dalam soal penertiban pelanggaran penataan ruang. Yang kedua, ada metode pengendalian. Jadi metode pengendalian itu berdasarkan akar masalah, data tidak akurat dan tidak lengkap. Kemudian ada informasi yang digunakan untuk evaluasi tidak diperbarui berkala. Ada juga pengawasan yang masih bersifat konvensional, sehingga sulit memantau perubahan pemanfaatan ruang. Dalam artian masih bersifat manual, tidak disinkronkan dengan digital atau SIG. Dan ini masih kita kembangkan di bidang tata ruang. Masih sambil kita update datanya secara digital. Kemudian regulasi dan penegakan hukum. Yaitu lemahnya penegakan hukum, adanya sanksi terhadap pelanggaran tata ruang yang tidak dijalankan. Kemudian pengawasan kontrak pihak ketiga yang tidak sesuai spesifikasi dan standar karena kurang ketatnya pengawasan. Yang keempat, koordinasi. Kurangnya koordinasi antar instansi. Ada juga data dan informasi yang tidak terintegrasi yang dapat menyebabkan duplikasi atau tumpang tindih data. Bisa juga data yang dimanipulasi. Dan tidak adanya SOP evaluasi penertiban pelanggaran tata ruang. SOP evaluasi penertiban ini memang belum terbit di Kabupaten Tapin. Ini adalah diagram fishbone yang isinya kurang lebih sama dengan slide sebelumnya. Pada kepalanya itu pengawasan, penertiban, dan evaluasi pemanfaatan ruang yang tidak efektif. Dimulai dari SDM atau pejabat penata ruangnya. Kemudian metode pengendalian, regulasi, dan koordinasi. Dari SDM-nya yaitu kurangnya kompetensi penata ruang. Penata ruang tidak mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, terutama dalam bidang penertiban pelanggaran penataan ruang. Kemudian metode pengendaliannya yaitu yang masih bersifat konvensional, sehingga data tidak akurat dan mutakhir karena masih bersifat konvensional tadi. Regulasinya tidak ada sanksi atau pelanggaran yang dilakukan jika terjadinya pelanggaran penataan ruang. Pengawasan tidak dijalankan sesuai standar dan spesifik. Pengawasan dalam arti pengawasan dilakukan oleh tim teknis penataan ruang.
Kemudian koordinasi tidak ada SOP evaluasi, kurangnya koordinasi antar instansi dan tumpang tindih data dan informasi geospasial. Selanjutnya, ini adalah sasaran. Sasaran adalah kebalikan dari eh, akar masalah sebelumnya. Jika akar masalah adalah kata-kata yang negatif, ya. Nah, sasaran ini kebalikannya, sesuatu yang positif dari empat isu yang diambil. Jadi, kapasitas SDM penata ruang, ya sasarannya penata ruang dan perangkat daerah sudah memiliki kompetensi tinggi dalam urusan penataan ruang. Jadi sudah berkompeten. Kemudian pelatihan dan bimbingan teknis dilakukan dengan efektif dan penataan ruang berjalan secara optimal tanpa adanya kesalahan, kekeliruan. Yang kedua, metode pengendalian tata ruang. Sasarannya adalah informasi tata ruang yang lengkap, akurat, dan diperbarui secara berkala. Inilah yang sudah bidang tata ruang kerjakan. Dan kemudian ada sistem monitoring berbasis digital dengan sumber data dari SIG yang dapat diakses oleh seluruh kalangan. Ini juga sudah berjalan di bidang tata ruang. Regulasi dan penegakan hukum. Penegakan hukum tata ruang harus tegas dan konsisten. Pengawasan pihak ketiga, konsultan, sesuai dengan spesifikasi dan standar mutu. Jadi diharapkan konsultan mengeluarkan produk yang membantu bidang tata ruang yang sudah spesifikasi dan memenuhi spesifikasi dan standar dari bidang tata ruang. Kemudian penegakan hukum tata ruang yang tegas dan konsisten sampai tidak ada pelanggaran yang dibiarkan. Untuk koordinasi penataan ruang, sasarannya yaitu saling berkoordinasi antar instansi yang berhubungan dengan urusan penataan ruang. Kita selalu berkoordinasi dengan instansi seperti DPM PTSP, Kantor Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian kita juga bersama Dinas Perindustrian, ada juga Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan. Kemudian, sasaran yang berikutnya, SOP evaluasi penataan ruang dilaksanakan oleh semua pihak. Jadi, semua pihak yang terlibat dalam penataan ruang harus memiliki SOP yang isinya evaluasi penertiban pelanggaran penataan ruang. Dan yang terakhir, informasi tata ruang harus saling terintegrasi dengan instansi yang terlibat dalam penataan ruang. Selanjutnya, oh maaf, di sini saya menampilkan matriksnya terlebih dahulu. Matriksnya ini memuat masalah utama, akar masalah, dan solusi, yaitu rangkuman dari eh, satu isu yang saya angkat sebelumnya, yaitu tentang pengawasan dan evaluasi penertiban penataan ruang. Jadi masalah utamanya itu saya rangkum ada di SDM, metode pengendalian, regulasi dan penegakan hukum, dan koordinasi penataan ruang. Jadi akar masalah dari SDM yaitu kurangnya kompetensi penata ruang dalam mengidentifikasi pelanggaran tata ruang, dan penata ruang tidak mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis. Solusinya adalah pelatihan dan bimbingan teknis penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan secara efektif. Masalah utama yang kedua ada di metode pengendalian. Berakar dari masalah data yang tidak akurat atau lengkap hingga terjadi tumpang tindih data atau bisa jadi data yang dimanipulasi. Kemudian yang kedua, informasi geospasial yang tidak diperbarui secara berkala. Dan yang ketiga, monitoring data tata ruang masih bersifat manual. Jadi solusinya adalah sistem informasi dan tata ruang yang terintegrasi. Kemudian monitoringnya berbasis digital dengan sumber data dari SIG yang dapat diakses seluruh kalangan, baik masyarakat maupun instansi. Yang ketiga, masalah utama yang ketiga adalah regulasi dan penegakan hukum. Akar masalahnya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang dan pengawasan pihak ketiga oleh bidang tata ruang ya, bidang tim teknis penata ruang itu mengawasi pihak ketiga yang terlibat dalam penataan ruang itu kurang diperketat. Jadi solusinya adalah penegakan hukum tegas dan konsisten sampai tidak ada lagi pelanggaran tata ruang yang dibiarkan. Kemudian untuk tim teknis akan mengaudit pihak ketiga jika
penataan ruangnya itu tidak memenuhi spesifikasi atau standar yang sudah ditentukan. Masalah utama yang terakhir, yang keempat, koordinasi penataan ruang. Akar masalahnya yaitu kurangnya koordinasi antar instansi. Jadi mungkin ada beberapa instansi yang terlewat atau sebenarnya mereka tidak masuk di petunjuk teknis penataan ruang kita, tapi mereka di dengan kondisional meminta untuk dilibatkan. Kemudian belum ada SOP untuk evaluasi dan penertiban pelanggaran penataan ruang. Ini memang belum ada di Kabupaten Tapin. Jadi untuk evaluasi atau tindak lanjut dari penertiban pelanggaran penataan ruang itu belum dilakukan. Solusinya adalah mengadakan forum koordinasi lintas instansi dan pihak pemohon yang memohon perizinan tata ruang atau PBG, perizinan bangunan gedung. Kemudian penyusunan SOP evaluasi penataan ruang. Mengarahkan forum koordinasi ini memang sudah dilaksanakan, di antaranya forum penataan ruang. Biasanya forum penataan ruang ini sebagai pertimbangan untuk pemohon dalam ketika pemohon mengajukan lahan yang akan dilakukan kegiatan. Nah, diadakan forum penataan ruang, apakah lahan yang dimohon ini sudah sesuai dengan peraturan, dengan rencana tata ruang. Kemudian dibuatkan berita acara, disalah rapat, dan keluarlah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang oleh eh, Dinas PUPR dalam arti bidang tata ruang yang terlibat ya. Kemudian ada Kantor Pertanahan atau ATR BPN Kabupaten Tapin dan dikeluarkan oleh DPM PTSP Kabupaten Tapin. Ya, di ujung presentasi ini ada poin kesimpulan. Jadi pengawasan, penertiban, dan evaluasi pemanfaatan ruang saat ini di Kabupaten Tapin saya rasa belum optimal karena metode pengendalian penertiban pemanfaatan ruang, penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang itu sendiri belum disusun. Jadi selama ini pelanggaran penataan ruang, beberapa kasus yang terjadi adalah misalnya pemohon memohonkan atau misalnya sudah terlanjur terbangun tanpa dimohon kepada bidang tata ruang, tanpa ada informasi kesesuaian tata ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang maupun izin pembangunan gedung itu tidak ada, tetapi bangunan itu tetap berdiri itu beberapa kali terjadi case-nya. Jadi ya, selama ini yang dilakukan adalah pembiaran dalam artian tidak ada tindakan baik dari bidang tata ruang maupun dari Satpol PP sebagai yang mengeksekusi atau menyegel tempat tersebut belum ada di Kabupaten Tapin. Karena evaluasi maupun SOP-nya sendiri juga belum dibuatkan. Jadi, saya rasa pelanggaran tata ruang di Kabupaten Tapin ini masih belum berbentuk dalam undang-undang atau SOP atau diatur regulasinya dengan betul-betul. Jadi yang bisa dilakukan dari bidang tata ruang terutama hanyalah mengenakan memberikan insentif atau disinsentif kepada masyarakat. Jadi insentif kepada masyarakat yang berkoordinasi dalam penyelenggaraan tata ruang dan disinsentif atau pemberian denda kepada masyarakat yang tidak dapat atau tidak tertib dalam penataan ruang. Baik, sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.